Malam itu, udara dingin kembali menggerayangi Mojopahit. Lebih dingin bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Setelah seharian lelah bekerja dan berlatih olah keprajuritan, sisa-sisa Laskar Singosari berkumpul di beranda rumah pesanggrahan untuk membicarakan rencana merebut tahta Singosari dari Jayakatwang guna meneruskan kekayuan luhur dari Sri Kertanegara, membangun sebuah negeri yang kuat dan juga sebuah negeri yang besar. Kita harus memperhitungkan jalur yang akan kita lalui. Prajurit Kediri telah tersebar di seluruh pelosok pulau ini, kata Lembu Kapetengan. Masalah jalur yang akan dilalui, kita bisa mencari akal lain agar tidak diketahui oleh prajurit Kediri, kata Ronggolawe. Lalu apa yang ada dalam benakmu, Lawe? Tanya Raden Wijaya sambil menggeser duduknya ke atas batu yang permukaannya lebih terlihat rata. Maksud saya begini, Raden. Ronggolawe kemudian menarik nafas sebentar. Kita tidak mungkin melakukan penyerangan terhadap Kediri jika tanpa sebab. Hamba khawatir nantinya kita akan dianggap tidak punya balas budi atas kebaikan yang telah diberikan oleh Prabu Jayakatwang. Benar, kita harus pertimbangkan itu. Bagaimana jika kita kirim saja seorang duta ke Kediri untuk meminta Putri Gayatri yang masih ditawan di sana? Jika Raja Kediri itu menolaknya, maka kita punya alasan untuk menyerangnya. Bagaimana jika kita langsung menyerang saja? Usul Lembu Sora bersemangat. Gajah Bagon setuju dengan pendapat dari Lembu Sora dan juga Lembu Kapetengan. Raden Wijaya kini menyapu pandangannya ke sekeliling, memandang wajah sahabatnya satu persatu. Pandangan itu kemudian berhenti pada Nambi yang membuatnya merasa harus ikut mengeluarkan suara. Bagaimana kalau kita menyusup ke Daha, mempengaruhi serta memikat para menteri di sana agar mau bersekutu dengan kita? Usul Nambi. Cara itu mempunyai resiko yang sangat besar, Nambi. Jika terbongkar, maka leher kita yang akan menjadi taruhannya. Nambi kemudian terdiam. Malam kian larut. Di luar rumah pesanggrahan, kabut tipis mulai erat membungkus kegelapan. Aku sependapat dengan Kakang Lembu Sora. Menurutku, kita langsung saja menyerang Kediri, kata Medang Dangdi sembari bangun dari duduknya. Pinggangnya kini mulai terasa pegal akibat terlalu lama duduk sejak sore tadi. Bagaimana, Paman? Tanya Raden Wijaya kepada Arya Wiraraja. Arya Wiraraja tidak langsung menjawabnya. Dengan tenang, tangan kanannya menggeser nampan kinangan emas peninggalan dari Singosari. Diambilnya sebutir pinang, dibelahnya menjadi 6 bagian dengan kacip yang berhias naga pada gagangnya. Setelah itu, diambilnya pula 2 lembar daun sirih dan diusamnya lembut permukaannya. Orang-orang yang duduk berkeliling itu menanti dengan sabar apa yang dikatakan oleh orang yang dituakan itu. Mereka menebak-nebak bagian mana yang akan dilakukan terlebih dahulu, mengunyah sirih atau berbicara. Tidak seorang pun mempunyai jawaban yang benar, karena tidak lama kemudian Arya Wiraraja justru meraih cangkir di depannya dan kemudian meminumnya sedikit demi sedikit. Uap jahe kini mengepul di udara. Kekuatan ini belum sempurna. Kita membutuhkan kepanjangan tangan, bukan saja untuk bertahan, tetapi juga untuk menyerang. Semua mata kini masih tertuju pada Arya Wiraraja. Orang tua itu menyeruput minumannya untuk yang kedua kalinya.
Kita bangun dulu kekuatan yang sudah kita susun selama ini. Setelah kita yakin dan kita siap, pastilah nanti akan ada petunjuk dari Sang Hyang Widi. Langkah apakah yang seharusnya kita lakukan? Mata Arya Wiraraja menatap pelita tepat di depannya. Apinya bergoyang-goyang tertiup angin yang menyusup dari lubang jendela. Arya Wiraraja seperti menebak apakah api itu akan mati atau tidak. Kesiapan kekuatan sudah mulai kita bentuk, Paman. Raden Wijaya kini kelihatan tidak sabar. Tidak lama lagi, Raden. Suara Arya Wiraraja semakin meyakinkan setelah membuktikan nyala api lampu minyak di depannya itu tidak jadi padam. Bersabarlah. Sebentar lagi mongso kasongo. Kurun waktu yang berwatak Wedaring Wacana Mulya, di mana cempor itu akan mendatangkan obor. Cempor apa itu, Paman? Daun telinga mengki, utusan Mongolia. Itulah cempornya, Raden. Usai mengucap kalimat singkat itu, Arya Wiraraja baru memasukkan gulungan daun sirih yang telah dipegangnya sejak tadi ke dalam mulutnya. Adonan itu dikunyah perlahan. Kedua bola matanya menatap keluar jendela seolah menerawang jarak dan waktu di depan matanya. Semua yang datang dan berkumpul dalam pertemuan itu hanya manggut-manggut tanpa ada yang melanjutkan lagi dengar pertanyaan berikutnya. Tanpa harus saling berbicara, semua orang sependapat bahwa kekuatan prajurit yang ada sebenarnya belumlah cukup tangguh untuk menghadapi kekuatan dari Kediri. Satu hal yang masih menjadi pertanyaan dalam benak para petinggi Mojopahit malam itu. Jika daun telinga utusan Mongolia itu diibaratkan sebagai cempornya, kemudian apa yang dimaksud dengan obornya? Malam kini menjadi semakin larut. Burung sirpo di atas pohon tanjung itu terdiam, tidak berani untuk menatap langit. Sejak sore hari, makhluk langit itu telah mengeluarkan siulan kebanggaannya tanpa berhenti. Sangat melelahkan. Udara dingin telah membuatnya membungkus tubuhnya dengan bulu-bulunya yang kehijauan, membulat, nyaris seperti telur angsa. Harum bunga tanjung kini juga merebak di sela dinding bambu rumah penduduk yang tidak sempat menghirup aromanya karena terlanjur terlelap dalam tidur. Di belakangnya, seekor kambing bunting mengais-ngais jerami untuk merapikannya sebagai alas tidur. Selapis awan di atas Mojopahit terdiam, tidak bergerak menutup bintang-bintang. Beberapa waktu kemudian, angin membiarkan awan putih mengembang sendirinya di langit Kediri. Tidak perlu bersusah payah mendorongnya hingga membentuk payung untuk menaungi bumi di bawahnya. Menghalangi sinar mentari, tidak menghasilkan bayang-bayang, bahkan sinarnya kini melanjangi kenyamanan orang-orang yang sedang berlomba mempercantik negerinya. Dari puncak Bukit Klotok, tanah yang subur terbentang bernaung di bawah pohon-pohon tinggi di sebelah timur Sungai Brantas itu. Tercipta kotak-kotak yang menjadi wilayah kepentingannya masing-masing. Membangun pura dan jembatan yang menghubungkan balai-balai dengan taman bunga istana. Membentuk seonggok permata di tengah hutan lebat yang berkerumun memeluk sungai lebar dan panjang. Di dalam taman kecil itu, daun-daun sirih mengintip sinom dayang-dayang darah istana dari balik tembok Kedaton Permaisuri. Akarnya menggerayangi tumpukan batu bata yang belum lama selesai disusun menjadi sebuah pemisah ruang terbuka. 3 orang dayang kini menata tangkai-tangkai yang ramping, dililip dedaunan yang menjalar hingga ke ujungnya diakhiri bunga mawar 3 warna. Yang kuning mengelilingi yang merah, ditutup dengan 2 kuntum warna putih pada kedua sisinya. Terdengar suara langkah kaki kini menghampiri.
Dua darah itu menoleh ke samping mencari dari mana asal suaranya. Seseorang kini muncul dari sudut lorong yang beratap tinggi, melintas di antara tiang-tiang yang membatasi ukiran pada dinding. Rambutnya melambai ditiup angin dari depan, matanya kini terlihat mengejap sebentar. "Kalian masih di sini?" Satyawati, gadis yang baru datang itu, menyapa tiga dayang yang duduk di lantai satu anak tangga lebih tinggi bila dibandingkan dengan lantai lorong yang dilewatinya. Padmasari kini menyibak rambutnya, menyelipkannya di daun telinganya. "Gusti Prameswari menitahkan 2 rangkaian bunga lagi untuk ruang pemandiannya." Satyawati terdiam, tangannya masih memegang nampan bahan luluran. Tubuhnya diam tidak bergerak. Di benaknya seperti sedang memikirkan sesuatu. "Baiklah, aku simpan dulu barang-barang ini di dalam," ujarnya sambil kini melangkah lagi. "Biasanya Gusti Prameswari lebih suka melatih di ruang pemandiannya." Tidak lama kemudian Satyawati muncul kembali. "Barangkali Gusti Prameswari ingin ada harum mawar kali ini, Mbak Ayu." Tangan Sri Manyari memutar-mutar tangkai mawar di depan wajahnya. "Barangkali begitu." 4 orang dayang itu bercengkrama di dalam taman kecil di samping puri tempat tinggal istri sang raja, Puri Prameswari. Ada kolam ikan dengan 3 kelompok teratai di tengahnya. Sepanjang tepinya dikelilingi oleh arca-arca kecil. 7 arca jaladwara berjajar setelah lingkaran mengelilingi setengah kolam itu. Dari mulutnya mengeluarkan air bening dari pegunungan. Di penghabisan jalan setapak menuju kolam bunga, melati putih berjajar memanjang di jalan yang beralas batu hitam segi 6 menuju gerbang berukir bunga dan daun. Dari gerbang menuju regol Puri Prameswari harus lagi melewati 2 jalan setapak simpang 4 yang dijaga oleh prajurit Bayangkara. "Ada kegundahan yang berkepanjangan, seperti aku lihat di raut wajah Gusti Putri." Sri Manyari kini membuka suaranya. "Berkepanjangan? Sejak kapan?" tanya Nirmala. "Sejak pasukan gelang-gelang pulang dari Singosari dengan membawa tawanan seorang putri raja." Padmasari kini nyeletuk. "Putri Singosari itu maksudmu?" "Benar, dia Gayatri namanya." "Memangnya kenapa?" "Hanya bulan Andatarilah yang dapat menandingi kecantikannya." "Kau tahu saja maksudku." "Tunggu, aku tidak mengerti apa yang sedang kalian bicarakan." Nirmala kini terlihat penasaran. "Sebenarnya bukan itu yang aku bicarakan." "Mohon maaf." Mbak Ayu Satyawati dipanggil oleh Gusti Putri. Obrolan ketiga dayang itu kemudian terputus karena seorang punggawa jaga baya kedaton muncul dari balik pintu taman. "Baik, aku akan segera ke sana." Satyawati kemudian bangkit meninggalkan teman-temannya dan kakinya kini melangkah tanpa suara. Semakin lama semakin lebar, sepasang kaki itu menapak lantai yang dingin di bawahnya, memantulkan bayang-bayang betis dayang pada petak-petaknya dalam sebuah lorong yang panjang. Di tiang-tiang lorong itu menempel lampu minyak yang berhias ekor burung yang sangat panjang. Jaraknya sangat teratur. Setelah melewati 2 kali belokan, Satyawati tiba di depan pintu besar Kebut Tarung ruang rias permaisuri. Dilambatkannya langkah kakinya. Tepat setengah langkah dari depan pintu, Satyawati kemudian berhenti. Satyawati kemudian menarik kembali tangannya yang telah menjulur ke depan untuk menarik gagang pintunya. Puri itu sangat megah, terlalu indah bila dibandingkan dengan puri kediaman orang-orang terkasih raja lainnya.
Satyawati telah akrab dengan segala kemegahan dan juga gemerlap di setiap sudut istana itu. Tetapi kali ini ada perasaan lain. Tiba-tiba gadis itu merasa sangat asing di dalamnya. Bahkan ada keraguan yang muncul tiba-tiba ketika akan memasuki ruangan yang tidak sembarangan orang boleh masuk itu. Padahal sebagai seorang dayang kinasih, dirinya sudah puluhan bahkan mungkin ratusan kali memasukinya. Gadis itu kini meremas jemarinya sendiri. Dengan agak ragu-ragu, ia memasuki kamar sang prameswari. Sudah 7 hari ini permaisuri tidak mau diganggu. Entah apa yang dilakukannya di dalam dan Satyawati tidak berani mengusiknya. Setelah sekian jenak ia merenung, akhirnya diketuknya 3 kali pintu besar kayu jati yang berukir bunga-bungaan itu. Masuklah. Terdengar kini suara anggun yang berwibawa dari dalam. Kali ini dengan yakin ditariknya gagang pintu itu. Sangat pelan hingga pintu itu kemudian terbuka sedikit demi sedikit. Aroma wangi ratus kini menyeruak dari dalam ruangan. Ruangan itu sangat lengang. Satyawati kini melangkah perlahan. Semakin jauh semakin ke dalam. Kini harum rempah itu menampar-nampar hidungnya ketika gadis itu melangkah lebih dalam lagi. Satyawati melihat Naraya Turukbali, sang permaisuri, sedang duduk di depan cermin besar lonjong yang menempel pada meja rias kayu. Wajah cantiknya nampak terlihat jelas dari pantulan cermin. Sembah singkat kini telah diaturkan. Setelah itu, Satyawati membantu merapikan sanggul gusti putrinya, membantu junjungannya dalam kini ia berdandan. Mohon maaf Gusti, hamba tidak berani masuk ke dalam kamar Dyah Gayatri. Lirih dan sangat berhati-hati, Satyawati menjawab pertanyaan dari Naraya Turukbali ketika permaisuri itu menanyakan tentang kabar tawanan dari Singosari. Kenapa? Kamar itu dijaga sangat ketat oleh para penjaga, Gusti. Dijaga ketat. Satyawati kemudian mengambil tusuk konde dari atas meja rias, kemudian dipasang di sanggul Naraya Turukbali. Benar, Gusti. Selama ini yang diizinkan masuk hanya 3 orang dayang-dayang yang dibawa dari Singosari. Siapa saja yang pernah kau lihat masuk ke dalam kamarnya? Satyawati kini terdiam. Kau tidak mendengar pertanyaanku? Hamba takut, Gusti. Bicaralah. Karena terus didesak, akhirnya Satyawati menceritakan kejadian yang pernah dialaminya 3 hari yang lalu ketika akan memasuki Puri Keputren, tepatnya di dalam sebuah kamar di mana putri bungsu Kertanegara dan para dayangnya ditempatkan oleh Jayakatwang. Masih tergambar jelas dalam ingatannya. Sore itu ketika dia bersama dengan 2 orang pelayan istana berjalan menuju kamar Gayatri untuk mengantarkan seperangkat pakaian ganti, ditahan oleh 2 batang tombak yang disilangkan oleh 2 orang jaga baya. Mengapa kau tahan aku? Tanya Satyawati. Jangan masuk dulu, perintah salah satu prajurit yang setengah berbisik. Satyawati kemudian mundur 2 langkah tetapi tidak beranjak dari tempat itu. Ia masih menunggu isyarat 2 prajurit itu kapan dirinya diperbolehkan untuk kemudian masuk. Tidak jauh dari Satyawati, berdiri kurang lebih 20 langkah di sebelah kanan ada Madraka, salah seorang dayang Gayatri. Tangannya sedang mengelus-elus burung merpati putih kesayangannya di pinggir jendela. Burung merpati yang banyak berkeliaran di taman seberang kamar sering hinggap di daun jendela kamar Gayatri, menunggu butir-butiran jagung di telapak tangan Madraka setiap sore.
paruh merpati yang mematuk-matuk telapak tangan lembutnya mengingatkan kebiasaannya yang acap kali dilakukan pada masa-masa lalu di Tumapel. Ada rasa geli yang telah membuatnya nikmat. Namun rasa geli itu tiba-tiba terhenti. Madraka terkejut. Ditumpahkannya segenggam butiran jagung dari telapak tangannya. Jaya Katuang, sang raja Kediri, kini sudah berada di dalam kamarnya. Gagah dengan pakaian kebesaran seorang prabu. Terlihat bola matanya merah dan dadanya naik turun. Madraka kini menyembah. Di luar jendela, tumpahan butiran jagung itu menjadi rebutan 3 ekor merpati. Mereka melayang ke bawah disusul oleh 2 ekor yang lain. Burung-burung merpati itu kini terlihat seperti bersaing. Matahari yang sudah memerah di barat membuat burung itu tidak mau jauh pergi-pergi dari sarangnya. Di bawah kepak sayap merpati di angkasa, Jaya Katuang sedang menahan gejolak asmaranya di kamar Gayatri. Raja itu melangkah tidak bersuara. Sodrakara, dayang dari Gayatri, kini memandangnya dari balik punggung Gayatri yang sedang mengaduk adonan jamu di sebuah mangkok keramik putih yang bergambar daun-daun hijau. Sementara matanya menatap keluar dari lubang jendela memandang 3 ekor kalkun yang sedang melintas di tengah padang rumput. Prabu Jaya Katuang kini memandang punggung Gayatri dengan tanpa berkedip. Sodrakara yang melihatnya kini terkejut. Doro Putri, Gayatri menoleh. Sekilas matanya melirik ke pintu dan terkejut setengah mati. Pembunuh romonya kini sudah berada di dalam kamarnya. Segera diputarnya kembali kini tubuhnya. Ia memunggungi Jaya Katuang. Diaturnya gejolak jiwa mengikis amarah dan benci dalam dadanya. Dipandangnya pucuk menara sebuah puri yang paling jauh di depan. Atap puri Balerung seolah kini terlihat merengut. Beberapa saat kemudian, setelah ia berhasil mengendalikan gejolak jiwanya, kemudian diputarnya kembali kini tubuhnya. Di tangan kanannya telah memegang sebuah jontrik, sementara di tangan kirinya masih memegang mangkok yang berisi adonan jamu. Ditempelkannya ujung keris kecil itu di tengah-tengah tepat pada dadanya. Nampak kini menyolok warna gelap kebiruan dari logam jontrik itu pada permukaan kulit dada Gayatri. Jaya Katuang terus menatapnya. Detak jantung di tubuhnya kini terasa tidak mau bekerja sama dengan aliran darah yang didorongnya. Sodrakara kini menahan nafas, tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Satu langkah lagi kau maju. Ku benamkan juntrik ini di dadaku. Suara Gayatri kini melengking membubarkan 3 ekor merpati di jendela. Kau tidak perlu menodai lantai kamar ini dengan darahmu. Biarkan saja, agar semua orang tahu siapa penyebab ada darah di lantai kamar ini. Sarungkan kerismu itu. Aku tidak akan tunduk pada sabdamu. Aku adalah rajamu. Kau bukan rajaku, tapi pengecut yang memberontak dan juga membunuh ramahku. Dibantingnya mangkok itu ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Adonan yang siap diminum itu menyiprat ke dinding kamar dan sebagian menodai wiron kain jari Jaya Katuang. Dia Gayatri kini semakin menekan juntriknya lebih kuat. Ada 2 tetes darah yang keluar dari kulitnya. Jaya Katuang kini mundur 2 langkah. Kekhawatirannya kini muncul tiba-tiba. Jika anak bekas musuhnya itu nekat, maka akan memperburuk namanya di mata rakyat. Mendengar suara gaduh dari dalam kamar, 2 orang prajurit jaga keputrian kemudian bergegas masuk ke dalam. Jaya Katuang memberi isyarat agar kedua prajurit itu mundur kembali. Prajurit itu kemudian mundur 5 langkah. Tidak lama kemudian, Raja Kediri itu berlalu meninggalkan puri keputrian. Satyawati dan 2 pelayan istana kini membungkuk dan menghancurkan sembah ketika Jaya Katuang melintas di depan mereka. Satyawati kemudian memasuki kamar Gayatri. Dilihatnya putri bungsu dari Kertanegara yang sedang diobati oleh Sodrakara
pada luka kecil di dadanya itu. Wajahnya menjadi semakin cantik dengan rona merah yang menahan amarah. Dadanya masih terlihat turun naik, berdetak-detak, denyut jantungnya kini. Gadis itu kini tengah berusaha meninggalkan sisa hawa panas sejak Jaya Katuang keluar dari kamarnya. Tidak seperti biasanya, suasana kali ini membuat Satyawati tidak mungkin berlama-lama, apalagi berbincang-bincang dengan Gayatri. Satyawati kemudian segera meletakkan pakaian dan segala perlengkapan mandi bagi tawanan dari kerajaan Singosari itu. Sorot mata Gayatri seolah berbicara banyak di tengah-tengah senyum keduanya. Terima kasih. Suara Gayatri kini hampir tidak terdengar. Sama-sama Mbak Yu. Satyawati kemudian melangkah pergi menuju pintu. Keluar diikuti oleh pandangan mata Gayatri dan para dayang-dayangnya. Jika Mbak Yu memerlukan sesuatu, panggil saja aku Mbak Yu. Satyawati menyempatkan menengok ke belakang sebelum tangannya menarik gagang pintu. Gayatri menjawab dengan anggukan lembut dan sisa-sisa senyum pahitnya. Kesunyian pun kini kemudian hinggap di ruang rias. Mata Naraya Turuk Bali tidak berkedip memandang matanya sendiri lewat pantulan cermin di depannya. Seperti kini ia sedang mengulangi kisah yang disampaikan oleh dayang kinasihnya itu. Apalagi yang dikatakan oleh Gusti Prabu saat itu. Setahu hamba hanya itu saja, Gusti. Kau yakin Gusti Prabu tidak menyentuh tubuh Gayatri? Pintu itu tertutup, Gusti. Dan hamba hanya berdiri di depan pintu. Apa kau mendengar percakapan mereka? Benar, Gusti. Karena hamba berdiri sangat dekat dengan pintu. Hamba hanya mendengar, tetapi tidak melihat kejadian di dalamnya. Rajamu akan terus menambah selirnya, dan aku khawatir jika keponakanku itu juga akan dijadikan salah satu selirnya. Matanya kini melihat ke arah luar jendela. Angin kini bertiup kencang menggugurkan daun-daun kering pohon kemuning. Ingatannya melayang pada masa lalu saat masih sering bermain bersama dengan kakak sepupunya, yaitu Sri Bajar Dewi, ibu dari Gayatri yang tidak diketahui lagi nasibnya setelah peristiwa serangan Jaya Katuang di Singosari. Dewa yang maha bijak telah menyelamatkan Gayatri. Satyawati bingung. Tiba-tiba saja Gusti putrinya berbicara tentang keselamatan dari Gayatri. Aku tidak tahu bagaimana dengan nasib ketiga kakaknya. Dan juga bagaimana nasib dengan biungnya. Hingga saat ini, aku belum mendengar bagaimana kabar kakak sepupuku. Mudah-mudahan mereka juga selamat, Gusti. Istri Jaya Katuang itu kemudian mengangguk. Kemudian ia menarik nafas yang sangat dalam. Tidak hanya sebentar, tidak lama kemudian dihembuskannya kembali perlahan-lahan. Keserakahan Gustimu menghancurkan masa depan Singosari dan juga saudara-saudaraku. Tiba-tiba suaranya meninggi sambil menepis tangan Satyawati yang akan membantunya untuk bangkit dari duduknya. Aku perintahkan agar kau lebih memperhatikan lagi segala kebutuhan Gayatri. Dan bantulah segala sesuatunya jika dia menghendaki. Baik, Gusti. Dan juga laporkan segera kepadaku jika keselamatan dan keamanannya terancam. Satyawati membukakan badan mengaturkan sembah saat Naraya Turuk Bali melangkah pergi hingga menghilang dari pandangan mata.
ia meninggalkan ruang riasnya, menyisakan wangi melati dan juga suasana yang sunyi.